Sudah bersama saya Babay Suhaimi, anggota DPRD Kota Depok, fraksi PKB. Pak Babay, terima kasih sudah bersama Niluh. Sama-sama, terima kasih. Pak Babay, ini soal adanya laporan dugaan korupsi di Damkar Depok. Ya. DPR sudah mendengar soal itu? Ya, kita sudah mendengar. Sudah berkomunikasi dengan pemerintah? Kita Komisi C dan kita DPRD tentu sudah berkomunikasi dan tahu apa yang dilaporkan oleh pegawai Damkar itu sendiri. Sesungguhnya ini kan tamparan berat buat pemerintah. Ada sebuah kasus korupsi yang dilaporkan oleh pihak internalnya sendiri. Sejauh ini apa sih tanggapan dari pemerintah soal ini? Ini kan baru dugaan ya, ini yang disampaikan oleh kan internal Damkar itu sendiri. Sehingga dengan demikian tentu menyerahkan seluruhnya kepada proses yang sudah dilakukan itu. Nah, tentu kita DPRD juga bersama pemerintah tinggal menunggu bagaimana nanti penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan. Apakah dugaan penggunaan biaya perawatan yang dalam 1 tahun anggaran itu senilai 1 miliar terjadi tidak tindak pidana korupsi seperti apa yang dilaporkan oleh teman-teman di internal Damkar itu sendiri. Karena Anda pernah di Komisi C, yang ingin saya tahu juga sebenarnya anggaran untuk Damkar itu di 2024 kemarin itu berapa sih Pak? Kalau anggaran perawatan seperti apa yang dilaporkan itu untuk pembelian selang atau beberapa alat-alat yang rusak, spare part mobil berkaitan dengan pelayanan ya kan pemadam kebakaran itu 1 miliar. 1 miliar? 1 miliar 1 tahun. Ya ini kelemahan dari pemerintah kota. Menganggap Damkar yang kan sesuatu yang tidak begitu penting. Padahal kalau dilihat dari kasus kebakaran yang terjadi, kemudian dilihat dari kasus-kasus pengaduan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Damkar, sesungguhnya tidak cukup. Damkar kita tahu, selain tugas pokoknya adalah upaya untuk memberikan penyelamatan kebakaran, tetapi yang terjadi adalah Damkar diminta untuk menyelamatkan kucing dari dalam sumur. Damkar diminta untuk datang yang kan mengeluarkan ular dan binatang-binatang yang masuk ke rumah warga. Damkar diminta untuk menyelamatkan anak kecil yang kejepit dan lain sebagainya. Dan banyak lagi hal-hal persoalan yang terjadi di kemasyarakatan yang tidak dilakukan oleh dinas lain, itu dilakukan oleh dinas Damkar. Apakah dengan melihat peristiwa ini, DPR mungkin akan memanggil pemerintah daerah untuk mendengarkan klarifikasi? Jelas, harus ada transparansi di internal yang kan dinas itu sendiri, OPD itu sendiri, kepada seluruh jajaran. Sehingga tidak terjadi kasus yang memalukan seperti ini. Ini kan sebenarnya bukan baru ya Pak ya? Ini sudah beberapa kali Sandi menyuarakan soal fasilitas, prasarana alat yang sudah tidak memadai begitu. Apa DPR pernah tidak mengunjungi atau melihat langsung ke UPT komunikasi itu intens, Mbak. Komunikasi yang baik. Artinya DPR juga melihat bahwa memang ada hal yang tidak memadai di situ. Iya, sangat. Jadi kalau apa yang terjadi sekarang banyak alat-alat yang rusak dan lain sebagainya, itu disebabkan karena persoalan anggaran yang tidak mencukupi. Karena ini sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan, kami di DPRD tentu juga menunggu geraknya hasil kejaksaan. Penyelidikan, yang kan sampai kepada penyidikan dari kejaksaan. Apa yang dilakukan oleh Sandi, yang kan secara pribadi dan kelembagaan tentu kami sangat mendukung, karena kita tidak menginginkan nyata ada penggunaan anggaran yang disalahgunakan, sampai lagi itu berdampak kepada pelayanan kepada masyarakat seperti apa yang dikeluhkan oleh Sandi dan kawan-kawan. Baik, kita nantikan bersama tentu nanti Pak Babay ya, bagaimana kerja Kajari untuk kemudian menerusi kasus ini, termasuk juga dukungan dari DPR tentu penting sekali untuk agar kasus ini benar-benar bisa transparan dilakukan, karena yang perlu kita ketahui atau masyarakat tahu adalah benar atau tidak terjadi misalnya dugaan korupsi di sana. Terima kasih Pak Babay Suhaimi, anggota DPRD Depok dari fraksi PKB sudah berbagi pandangan. Sehat selalu. Terima kasih. Sudah bersama saya Profesor Agus Surono, ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila, warga Depok. Warga Depok. Prof, terima kasih sudah bersama Niluh. Sama-sama, terima kasih Mbak Niluh. Prof, sebagai warga Depok ini Prof, ada yang menarik karena
pegawai Damkar ini melaporkan adanya dugaan korupsi di lingkup Dinas Damkar Depok. Sudah ada sejumlah barang bukti, alat bukti yang dibawa ya, ada dokumen, ada video. Dari sisi hukum, Prof, itu cukup kuat tidak sih untuk kemudian bisa ditelusuri oleh Kajari? Kalau dalam bahasa hukumnya itu sebagai bukti awal, gitu ya, bukti permulaan, bukti awal, kemudian nanti tentu Kajari akan menunjuk timnya ya, yaitu untuk melakukan proses penyelidikan. Ya, nah di dalam kaitannya dengan penyelidikan itu nanti dipastikan dulu bahwa ini ada alat bukti yang cukup nggak sesuai dengan 184 ayat 1 KUHP kan gitu. Begitu kemudian dirasa cukup baru ditingkatkan di dalam tahap berikutnya yaitu tahap penyidikan. Misalkan nanti penyidik harus mencari alat bukti yang lainnya kan. Harus menemukan atau paling tidak dimintai keterangan para saksi. Nah, saksi kan nggak boleh hanya satu, minimal ada 2 begitu ya. Terus kemudian alat bukti surat yang tadi sudah disampaikan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti surat. Atau kemudian dokumen-dokumen elektronik misalkan, itu kan sekarang menurut putusan MK kan juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti ya dalam perkara-perkara korupsi. Tapi kalau video-video kerusakan, cukup kuat nggak sih itu nanti? Itu jadi alat bukti yang nanti harus didukung dengan alat bukti yang lainnya. Oke, biasanya apa lagi yang dibutuhkan? Ya misalkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan soal pengadaan alat-alat tadi. Biasanya alat-alat yang rusak atau yang tidak itu kan akan diaudit. Audit mengenai sarpras kan, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan damkar itu gitu. Kalau ternyata hasil auditnya itu sarprasnya nggak sesuai, ya sudah berarti kan ada indikasi kan gitu kan. Jadi bahasa hukumnya kan patut diduga kan begitu. Nah kemudian nanti ditindaklanjuti lagi dan seterusnya. Oke, tapi pengadaan barang, pemeliharaan sarana dan prasarana itu memang kerap jadi ladang korupsi, Prof. Saya mencermati modus-modus seperti ini banyak ya, modus berkaitan dengan pengadaan barang, kemudian kaitannya dengan tadi pemeliharaan peralatan, anggarannya ada tapi ternyata tidak dilakukan peralatan misalkan ya, itu banyak. Kalau misalnya itu dialihkan dengan alasan dialihkan karena ada yang lebih urgent, begitu bagaimana itu, Prof? Itu tidak bisa serta-merta begitu, itu menyimpangi prinsip-prinsip dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara. Seringkali terjadi. Ada juga disebutkan bahwa yang seharusnya diganti berapa begitu yang digantinya tidak mencapai jumlah itu. Nah, itu apakah bisa disebut indikasi dugaan korupsi juga? Bisa, patut diduga adanya penyimpangan keuangan negara. Nah, kalau penyimpangan keuangan negara itu kan berarti kan nanti akan berdampak kepada adanya potensi kerugian keuangan negara. Ya, cuma tidak hanya potensi kan, sekarang ini kan harus kerugian keuangan negara yang sifatnya nyata dan pasti. Bisa dengan mudah dihitung. Oke. Karena sering sekali gini ya, Prof, yang kita khawatirkan ya, Prof, ketika ada laporan dari masyarakat, bisa saja tiba-tiba kasusnya menguap. Alasannya kurang bukti, alat buktinya tidak mencukupi dan sebagainya. Ini yang kemudian kita khawatirkan. Kita berharapkan ini bisa transparan, Prof. Masyarakat harus ikut mengawasi. Prof, ini sebagai warga Depok harus ikut mengawasi. Sebagai warga Depok saya akan mengawasi proses hukum ini ya, dan saya selalu mempunyai satu husnudon lah kepada teman-teman di Kejaksaan Negeri ya, karena banyak juga ya beberapa yang menjadi murid saya begitu, dan ini harus kita dukung loh ya. Jangan sampai kemudian yang bersangkutan nanti justru mohon maaf dilakukan intimidasi. Nah, itu juga yang ini yang tidak dikhawatirkan. boleh. Ya saya sebagai sebagai orang yang tentu yang berkiprah lah ya, terutama sebagai akademisi gitu. Saya akan coba untuk memberikan satu support kepada yang bersangkutan dan mengawal proses hukum ini bisa benar-benar berjalan dengan baik sesuai dengan harapan publik. Ada konsekuensi hukum bagi whistleblower seperti Sandi begini, Prof? Harus diapresiasi. Kalau memang benar itu Anda khawatirkan juga? Ya, kadang-kadang kan gini kan, ini apalagi kan ada nuansa-nuansa ini agak politisnya ya. Sekarang ini kan masa transisi kan. Jangan sampai dalam tanda kutip saudara Sandi ini termanfaatkan oleh pihak-pihak gitu. Nah, ini yang ada yang menunggangi. Ada yang menunggangi kira-kira begitu. Nah, saya tidak mau itu terjadi. Baik, Profesor Agus Surono, pakar hukum atau ahli pidana dari Universitas Pancasila. Terima kasih atas pandangannya. Kita nantikan bersama kinerja dari Kajari dalam menangani kasus ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih.